Halo para pemirsa di rumah, selamat sore dan selamat petang. Pada petang hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai wilayah Matius. Tapi sebelumnya kami mengucapkan selamat Imlek, merayakan Imlek bagi saudara-saudaraku yang merayakannya. Dan kita akan kedatangan tamu ya. Kami dari Komsos Paroki Santo Yosef Sukabumi. Kita akan kedatangan tamu yaitu dengan ketua wilayah dari Santo Matius, wilayah Santo Matius. Nanti kita akan tahu bagaimana dan apa saja sih mengenai wilayah ini. Mudah-mudahan dengan acara podcast wilayah ini para pemirsa nanti dapat mengetahui lebih dekat dengan wilayah-wilayah. Pada saat ini Jumat 12 Februari 2021 yang pertama yaitu wilayah Santo Matius. Kita perkenalkan dulu, silahkan. Pertama mungkin saya perlu sampaikan ucapan salam sejahtera. Selamat sore. Dan kemudian yang juga perlu saya sampaikan, selamat tahun baru Imlek bagi yang merayakan. Saudara-saudara terkasih, pada kesempatan ini kami hendak memperkenalkan wilayah Matius, cikal bakal wilayah Matius, yang tentu apa yang sampaikan jauh dari lengkap, jauh dari sempurna. Karena memang kalau berdasarkan sejarah mungkin sekitar tahun 1960 Matius sudah ada. Sementara saya sendiri masuk ke Sukabumi tahun 1982. Jadi tahun 1960 kalau dicari bisa, cuman detailnya kurang tahu persis. Jadi salam sejahtera perlu saya sampaikan kembali. Semoga sehat dalam masa pandemi yang mungkin kurang menguntungkan buat kita semua. Terima kasih, ini perkenalan dari saya. Mungkin tampaknya juga saya menyampaikan nama saya sendiri Ari Krismartono, baru menjabat sebagai ketua wilayah dan disahkan oleh Romo Tarsisius Kuryatno pada bulan Januari. Oke. Ya, itulah para pemirsa, ketua wilayah Santo Matius. Nanti ya, kita akan tahu bagaimana. Tapi sebelumnya marilah kita dekatkan dulu dengan Tuhan, yaitu melalui doa. Ya, kita biasakan Pak Ari ya, panggilannya Pak Ari. Sebelum memulai podcast ini kita awali dengan doa. Kami persilakan Pak Ari untuk memimpin doa. Romo, Suster, Brother, Bapak dan Ibu, serta saudara-saudari sekalian yang kami kasihi, kita awali kegiatan kita ini dengan berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Engkau sumber segala sumber kasih. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau memperkenankan kami melakukan kegiatan podcast ini. Tentu tanpa bimbingan-Mu Allah, kami tidak bisa melaksanakan tugas-tugas kami. Berikanlah kepada kami kesehatan, khususnya pada masa pandemi ini yang amat sangat menyulitkan buat kita semua. Dampingi sehingga kami selalu sehat, sehingga kami dapat selalu bergerak, berjuang menghadapi masalah ini bersama-sama. Tuhan, surahkanlah rahmat-Mu sehingga kami semua
dapat bersyukur, mensyukuri apa yang telah Engkau berikan, dan kelak kami akan selalu bergembira bersama dengan seluruh umat Matius khususnya dan umat paroki Santo Yosef pada umumnya. Ini semua kami aturkan ke hadapan-Mu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Pak Ari ya, dengan doa maka acara podcast ini kita akan mulai. Tapi sebelumnya dari tadi siapa ya yang menjadi MC-nya? Ya, saya akan perkenalkan diri saya, yaitu Paulus Hari Kristanto, biasa dipanggil Anto. Saya bertugas sebagai Ketua Komsos periode 2020-2023. Jadi podcast ini tidak menghalangi ya pandemi COVID-19 ini untuk berkegiatan, terutama untuk mewartakan kabar sukacita Allah. Jadi kita akan masuk ke pertanyaan pertama ya Pak Ari, ya tentang wilayah Santo Matius. Saya juga berasal dari Santo Matius Pak Ari. Saya dilahirkan di wilayah Santo Matius, ya dekat di sana di Jalan Cipelang Titik 7, itu 6 tahun 1967. Jadi saya adalah warga Matius dulunya, tapi sekarang juga tetap ya semangat Matius saya masih ada. Jadi dengan seperti ini saya memflashback diri saya dulu, oh ya dikecilkan, dari kecil dibesarkan saya di wilayah Matius ini, ya. Tapi akhirnya harus berpisah dengan Matius karena mandiri. Saya ingin mandiri, itu saja Pak Ari ya. Jadi wah Matius yang pertama, jadi wilayah saya inilah dulunya dibesarkan. Untuk yang pertama, pertanyaan pertama Pak Ari tentang kewilayahan Matius ini ya, itu tolong ceritakan mengenai wilayah Matius ini. Ini kan cikal bakal ya, tadi dengan tema yang Pak Ari berikan yaitu cikal bakal wilayah Santo Matius. Ini juga yang kata warga paroki Santo Yosef, wilayah Matius ini adalah yang mempunyai atau yang mempunyai gereja karena paling dekatnya dengan gereja. Silakan Pak Ari. Terima kasih Pak Anto. Kami mencoba menyapa seluruh umat Matius pada khususnya dan umat paroki Santo Yosef pada umumnya, dan mungkin juga umat Katolik di paroki-paroki lain. Kami ingin memperkenalkan Santo ya, kami ingin memperkenalkan wilayah Matius itu sendiri. Wilayah Matius dikatakan cikal bakal dari paroki Santo Yosef. Kenapa? Karena tempatnya, lokasinya berdekatan dengan gereja. Dan singkat cerita bahwa wilayah Santo Matius ini wilayah yang pertama kali sebelum ada wilayah-wilayah yang lain, jadi wilayah yang tertua. Lokasinya pun juga dekat dengan paroki Santo Yosef Sukabumi. Bahkan paroki Santo Yosef Sukabumi itu termasuk wilayah Matius. Saya katakan cikal bakal karena tokoh-tokoh, ya, sebagian besar tokoh-tokoh umat Katolik awalnya ada di Matius. Ya, awalnya ada di Matius, khususnya di daerah Cipelang Letik. Tentu semuanya tidak berasal dari situ. Ada beberapa daerah juga, ada beberapa tempat juga. Ya, tokoh-tokoh umat Katolik cukup banyak. Ya, hanya ini saya sampaikan berdasarkan pengetahuan saya saja. Jadi artinya Cipelang Letik, wilayah Matius ini merupakan sumber dari tenaga-tenaga umat di daerah lain. Jadi umat
Matius awalnya tinggal di Matius karena memang Matius itu daerah dekat dengan kota. Jadi awalnya tinggal di daerah Matius, kemudian karena harus mandiri, misalnya putra putri dari tokoh umat Matius, mandiri mau tidak mau harus keluar daerah, membeli tempat tinggal sendiri, tinggal tempat lain. Itu salah satu. Mungkin hal yang lain, awalnya tinggal di Matius, ikut kegiatan di Matius, menjadi anggota KUR di Matius, atau kegiatan lain, kos di wilayah Matius, dan kemudian karena mau tidak mau harus hidup mandiri, mereka membeli rumah, tempat tinggal sendiri di wilayah lain, misalnya di wilayah Petrus, di wilayah Yohanes, di wilayah Lukas, dan mungkin juga di wilayah Markus. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Begitu Pak Anto. Ya, para pemirsa, sangat menarik sekali ya. Tapi untuk selanjutnya yang ya lebih jauh lagi nanti pertanyaannya, kita dengarkan dulu selingan yang berikutnya dulu ya.
Ya, itulah persembahan tenang-tenang mendayung dari wilayah Santo Matius ya. Kurnya luar biasa bagus. Ya, kita beri applause ya untuk kur wilayah Santo Matius. Kita berjalan ke pertanyaan berikutnya ya, Pak Ari ya, siap? Ya, ini semakin menarik para pemirsa. Kita akan tahu mengenai daerah teritori ya, teritorial. Santo Matius itu, wilayah Santo Matius itu mana aja sih Pak Ari? Saya jadi ingin tahu, padahal saya kan dibesarkan di sini ya. Saya ingin lebih tahu juga. Mungkin pemirsa di rumah juga nanti bisa tahu, dan mungkin ada yang menonton kemudian oh ternyata saya masuk wilayah Matius ya, selama ini saya nggak tahu. Nah, ini ya. Jadi kami persilahkan Pak Ari untuk menjelaskan wilayah teritorial wilayah Santo Matius. Oke, wilayah Matius. Mungkin tidak persis, ya, tapi kurang lebih. Kita mulai dari Capa. Capa itu bagian dari wilayah Matius. Kemudian nanti Pesona Pangrango, daerah sana, terus ke bawah, ke Selabintana, Cimanggah itu masih termasuk wilayah Matius. Selanjutnya ke bawah. Susteran, Ursulin itu masuk wilayah Matius. Jadi Jalan Surya Kencana yang sebelah barat wilayah Matius. Sementara yang nanti sebelah timur itu masuk wilayah Markus. Jadi sebelah barat, Jalan Surya Kencana sebelah barat, wilayah Matius. Terus ke bawah sampai di rumah lansia, Jalan Veteran. Itu juga masih wilayah Matius, Susteran, dulu MY1, sekarang rumah panti jompo, dikelola oleh Suster FS. Jalan Veteran terus ke bawah, masih wilayah Matius. Tentu yang sebelah utara, kan berbatasan dengan Jalan Veteran, sebelah utara. Sedangkan sebelah selatan itu berbatasan dengan wilayah Markus, dan nanti juga sebagian berbatasan dengan wilayah Yohanes. Veteran kemudian ke atas. Jalan Sridari, Capa tadi saya katakan juga, itu juga masih wilayah Matius. Ya, jadi kira-kira wilayah Matius itu ya, cukup luas, ya, dan wilayah Matius itu berbatasannya dengan wilayah Yohanes dan wilayah Markus. Sementara kalau wilayah Petrus agak jauh, demikian pula dengan wilayah Lukas. Begitu Pak Anto? Ya, luar biasa tadi ya, wilayah Matius itu mana aja, dan ternyata luas banget ya Pak Ari, dan juga di sana banyak komunitas juga, ada komunitas Ursulin ya, kemudian lansia, itu luar biasa. Di Matius itu banyak sekali tempat-tempat penting ya, terutama di dekat gereja ini. Saya ingin lebih tahu lagi nih Pak Ari ya. Jadi waduh, bagaimana nih kalau lingkungannya, tadi kan udah wilayah ya, sekarang saya ingin tahu lingkungan wilayah yang berada di wilayah Santo Matius ini apa aja. Waktu saya dulu lingkungannya hanya ya satu ya, dulu nggak ada lingkungan, malah hanya wilayah Santo Matius saja dulu, belum ada lingkungan apa ya. Sekarang mungkin Hieronymus dan lain-lain itu nanti dibagi-bagi. Kami ingin tahu nih, pemirsa juga di rumah ya, saya pribadi ingin tahu juga mengenai lingkungan ini. Kami persilahkan. Oke, mantap. Dari wilayah Matius itu dibagi dalam dua lingkungan. Awalnya memang hanya wilayah Matius. Lingkungan itu hanya sekarang. Memang ada rukun ada. Tapi dulu itu hanya satu wilayah dan kemudian rukun. Kalau sekarang wilayah Matius dibagi menjadi
dibagi dalam dua lingkungan, lingkungan Hieronymus dan lingkungan Teresa Avila. Dua lingkungan. Lingkungan Teresa Avila, ketua lingkungannya Ibu Katarina Kristantini, sedangkan lingkungan Hieronymus, ketuanya Bapak Joko Purwanto. Dan kemudian ada beberapa rukun. Wilayah Matius yang dibagi dalam dua lingkungan ini, lingkungan Teresa Avila itu ke atas, ke bagian sebelah atas. Jadi kalau kita lihat dari Jalan Kenari itu ke atas itu termasuk wilayah Teresa Avila. Ke atas jadi ke Salapintana, Pesona Pangrango dan kemudian juga Capa. Sedangkan Hieronymus dari Jalan Kenari ke bawah. Tuh, jadi Ciplangletik, Sudali itu sampai Jalan Veteran itu termasuk lingkungan Hieronymus. Kemudian para permisa kalau ada sesuatu mungkin boleh dikoreksi melalui ya berbagai macam media. Terima kasih. Seperti itu Pak Anto. Wah, makin menarik aja nih. Ya, tapi sebelum lebih jauh lagi, kita dengerin lagu berikutnya dulu lah ya, biar nanti Matius itu seperti apa ya. Oke, coba lagu berikutnya. Itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena rumah Tuhan sepanjang masa. Halo pemirsa, kita lanjutkan pembicaraan podcast kita dengan Ketua Wilayah Santo Matius. Saya akan bertanya mengenai program
Pak Ari, apakah ada program yang sudah dibuat yaitu program unggulan ya untuk wilayah Santo Matius ini? Kami persilahkan. Oke, Pak Anto, ya mungkin saya mencoba memperkenalkan program unggulan dari wilayah Matius yang memang belum disosialisasikan, baru ide pribadi saya sendiri dan belum disosialisasikan ya karena terbentur segala sesuatu. Misalnya kesulitan dalam melaksanakan diskusi mengingat situasi pandemi. Kemudian begitu disahkan langsung ada tugas. Apa itu tugasnya? Wilayah Matius mendapat tugas sebagai panitia dari kegiatan aksi puasa pembangunan dan juga panitia Paskah, gitu Pak Anto. Jadi itu sebabnya belum disosialisasikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, rencana unggulan yang saya sampaikan bisa diterima. Apa itu programnya? Pengurangan penggunaan kertas. Pengurangan penggunaan kertas. Kalau kita lihat dari Keuskupan Bogor itu kan polusi masalah sampah plastik. Ya benar itu. Tapi mungkin wilayah Matius mencoba pengurangan penggunaan kertas, please paper. Karena kertas juga termasuk salah satu yang mengakibatkan globalisasi warming, pemanasan global. Salah satu dan satu-satunya. Jadi untuk membuat satu pak kertas tisu, saya belum meneliti secara lengkap, itu perlu satu batang pohon. Nah, jadi kalau 2 pak, 3 pak, tentu cukup banyak pohon yang harus ditebang. Ya, jadi itu program unggulan. Itu sebabnya nanti ke depan dan saat-saat ini memang kita sudah mencoba ke hal itu. Apa buktinya? Komunikasi. Ya kebetulan situasi pandemi kita sulit bertemu, komunikasi semuanya lewat media elektronik atau itu apa itu media ya digital, media digital semuanya. Undangan disebar melalui media digital. Kok mau datang? Ya terbentur masalah pandemi. Ya sudah dicoba, itu sudah dimulai. Nanti kelak di gereja, misalnya sama saja di gereja, atau dalam kegiatan pendalaman iman, atau kegiatan-kegiatan pertemuan, doa, bacaan, dan sebagainya, disebar melalui media digital. Jadi tidak kertas. Kalau kertas sudah dipakai, kemungkinan untuk berikutnya tidak bisa dipakai. Dibuang, sayang kan? Jadi dengan media digital, kalau sudah selesai, ya dihapus saja kan begitu, dihapus. Dan kita lihat, saya sendiri sering mendapat ya doa-doa entah ibadat sore dan sebagainya dan seterusnya dari keuskupan, entah keuskupan Bogor, keuskupan Bandung, keuskupan Jakarta, ibadat sore atau apa kan juga melalui media digital. Kitab-kitab putih sama saja. Jadi itu program unggulan dari wilayah Matius. Begitu Pak Anto. Ya, luar biasa itu ya, wilayah unggulan dari wilayah Santo Matius ya, paperless tadi. Jadi mengurangi kertas, penggunaan kertas dan yang dulu ya plastik ya, pengurangan plastik juga. Jadi itu supaya bumi kita bisa diselamatkan. Apalagi sekarang banyak terjadi bencana-bencana, itu mungkin akibat dari penggunaan atau sampah-sampah yang menumpuk dan juga ya kita semua lah ya itu. Selamat malam para pemirsa, ini makin menarik ya untuk program unggulan dari wilayah Santo Matius. Satu pertanyaan lagi Pak Ari. Ya ini satu pertanyaan lagi. Apakah
ada kendala pada saat Pak Ari ini sekarang sedang sudah menjadi ketua wilayah ya, dalam kegiatan kewilayahan apakah berjalan dengan baik Pak, terutama pada saat pandemi ini. Ini kan tadi Pak Ari tekankan ya bahwa sekarang penggunaan media digital itu sangat penting tadi untuk mengurangi penggunaan kertas, juga menggunakan media digital, WA mungkin ya, kemudian Facebook, Twitter dan lain-lain. Jadi kita dimudahkan untuk berkomunikasi. Untuk itu ya kami ini kan bagaimana tadi, apakah aman-aman, tidak ada kendala dalam keberjalanan ya kegiatan di rukun, lingkungan ataupun wilayah. Oke, terima kasih Pak Anto. Jadi bahwa segala sesuatu, program atau apapun pasti kendala ada, pasti. Tentu hal itu bukan menghambat kita. Ya. Dan kemudian jangan sampai membuat kita putus asa menyerah. Sebab segala sesuatunya dukungan dari umat Matius yang saya katakan luar biasa. Dukungan umat Matius luar biasa kepada saya sebagai ketua wilayah, amat mendukung banyak hal. Sehingga apa yang saya harapkan, umat Matius langsung bergerak cepat. Dan masalah bisa diselesaikan. Membentukkan kepanitiaan dalam waktu singkat terbentuk, misalnya itu. Segala macam begitu. Saya sendiri menjabat memang belum lama. Artinya ya belum tahu persis ke depannya, tapi prediksi saya tidak ada masalah. Karena umat khususnya umat Matius begitu cekatan luar biasa. Tentu umat yang lain pun sama saja. Ya, hanya kita berbicaranya hari ini tentang umat Matius. Umat Matius luar biasa. Bahwa kendala ada, pasti ada. Kita tidak usah patah semangat, kita terus bergerak, segala sesuatunya kita serahkan pada Tuhan yang Maha Esa, dan lancar saja. Begitu Pak Anto? Oke, sebelum saya tutup dengan doa, saya perlu ucapkan tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam jempol. Romo, brother, suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, serta anak-anak yang saya kasih dalam Kristus, inilah sedikit acara yang tujuannya untuk menyapa umat, karena memang saya belum bisa karena baru 2 bulan ya, belum sempat berkunjung. Mungkin media ini membantu saya. Kita tutup pertemuan kita dengan Pak Anto dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, Engkau amat sangat mengasihi kami, khususnya umat Matius dan pada umumnya umat paroki. Kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau tetap menjaga kami, Engkau tetap membimbing kami, Engkau tetap mendampingi kami. Kami mohon tak henti-hentinya kepadamu, berikanlah kami kesehatan, berikanlah kepada kami kemampuan bergerak, sehingga segala sesuatu yang menghambat kinerja kegiatan umat pada umumnya dapat diatasi dengan baik oleh umat berkat rahmat-Mu. Ini semua kami haturkan ke hadapan-Mu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, terima kasih para pemirsa atas perhatiannya, dan juga kita ketemu lagi di podcast berikutnya, yaitu wilayah Santo Yohanes ya, hari Jumat pukul 5:30
Kami dari Komsos Paroki Santo Yosef Sukabumi mengucapkan terima kasih kepada para permisa juga semua, dan juga Pak Ari ya, Ketua Wilayah Santo Matius, sudah meluangkan waktunya sampai malam ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dari wilayah dan juga nanti ke Paroki Santo Yosef Sukabumi akan menjadi maju dan berkembang, dan juga program-program yang direncanakan akan berjalan dengan baik. Marilah kita dengarkan selingan penutup berikutnya. Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan kami, dan menggugah jiwa dan segenap hati. Ku berani bersaksi, dorong diriku ini jadi saksi kasih Ilahi, berbekas dalam wartakan janji bekerja di ladang-Mu, jadi abdi abadi hari ini sampai nanti. Dorong diriku ini jadi saksi kasih Ilahi, berbekas dalam wartakan janji bekerja di ladang-Mu, jadi abdi abadi hari ini sampai nanti. Sabda